Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Edi Nurjadi sebagai dosen pengampu mata kuliah kami. Berikut materi yang akan dijelaskan oleh kelompok kami. Saya Yunita Dewi Andriani dengan NIM akhir 027. Di sini saya akan mempresentasikan tentang ringkasan PT Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan PT Penganjaya Intikusuma. Kemudian pada tanggal 15 Februari 1994 berganti nama menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Dalam beberapa dekade ini, Indofood telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan total food solution dengan kegiatan operasional yang mencakup seluruh tahapan proses produksi makanan, mulai dari produksi dan pengolahan bahan baku hingga menjadi produk akhir yang bersedia di rak para pedagang eceran. Selanjutnya ada sejarah singkat dari PT Indofood. Berdirinya PT 51 Sankyu pada bulan April 1968, kemudian pada tahun 1977, perusahaan ini berganti nama menjadi PT 5 Sankyu Indonesia. Perusahaan mie ini kemudian berganti nama lagi menjadi PT Supermie Indonesia sesuai dengan merek mie instan andalannya yaitu Supermie. Lalu pada tahun 1970, pasar mie instan ini mulai diramaikan lagi dengan berdirinya PT Samru Food Manufacturing, anak perusahaan Jangkar Jati Group yang memproduksi mie instan Indomie. Persaingan industri mie instan di dalam negeri menjadi semakin memanas pasca PT Indofood yang bergabung dengan perusahaan Jangkar Jati Group pada tahun 1984. Kedua perusahaan tersebut kemudian mendirikan PT Indofood Internal Corporation pada tahun 1986. PT Indofood Internal Corporation melalui anak usahanya PT Lambang Instan Makmur mengambil alih PT Supermie Indonesia. Pada tahun 1994, Indofood berganti nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur dan mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia. Indofood juga mengembangkan bisnisnya dengan mengkuisisikan perusahaan perkalapan PT Pelayaran Tahta Bahtera. Pada tahun 2007, Indofood mencatatkan saham grup Agribisnis Indofood Agri Crushers di Singapore Stock Exchange. Pada tahun 2018, grup CBP kembali menguasai seluruh kepemilikan saham pada anak perusahaannya di bidang minuman dan produk kuliner serta memperluas pendistribusiannya. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada lingkungan yang mempengaruhi, yaitu ada lingkungan internal dan eksternal. Lingkungan internal itu lingkungan makro atau disebut makro. Konsumen Indomie tidak hanya dari Indonesia, banyak juga dari Australia. Bisa dilihat dari toko-toko yang selalu kehabisan stok di daerah sana, karena masyarakat di sana mendukung kebiasaan untuk memakan makanan cepat saji. Di Australia pada tahun 2021, Indomie dijual dengan harga 65 sen per bungkusnya dan berisi 40 bungkus per kardus. Sedangkan Ghana pada tahun 2021, Indomie dijual dengan harga 1,2 atau 2 CD. Selanjutnya ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu ada 7 yang mempengaruhi. Yang pertama ada persaingan industri, regulasi pemerintah, perubahan ekonomi, perubahan pola konsumsi, faktor sosial dan budaya, teknologi dan inovasi, serta perubahan lingkungan alam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Perkenalkan, nama saya Syafira Endasari dengan NIM 511211302. Di sini saya akan memaparkan tentang bentuk hukum perusahaan Indofood secara internal, mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur internal yang mengatur hubungan antara pemegang saham, dewan direksi, dan karyawan perusahaan. Perusahaan ini mungkin memiliki aturan yang mengatur pemilihan dewan direksi, kebijakan kepegawaian, dan prosedur pengambil keputusan internal. Lalu selanjutnya itu ada bentuk hukum perusahaan Indofood secara eksternal.
eksternal adalah perseroan terbatas atau PT, yang berarti bahwa perusahaan ini memiliki kepemilikan terbatas dan memiliki hak hukum yang terpisah dari pemiliknya. Artinya jika PT Indofood ini bangkrut, maka pemiliknya tidak bertanggung jawab secara pribadi atas hutang perusahaan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.